Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama Ulun Umaria dengan NIM 190103030118. Mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ridatullah Asy'abani MAG. Materi saya membahas tentang konsep akal dan wahyu menurut perspektif Harun Nasution. Masuk ke pembahasan awal yaitu mengenai riwayat hidup dan pendidikan Harun Nasution. Harun Nasution adalah seorang tokoh pembaharu dan pemikir Islam di Indonesia yang dilahirkan di Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 18 September 1919 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 18 September 1998. Ia berasal dari keluarga yang taat dalam agama. Ayahnya seorang ulama zaman dahulu yang mengetahui akan kitab-kitab Jawi, sedangkan ibunya merupakan anak dari seorang ulama yang berasal dari Mandailing. Nama ayah beliau yaitu Abdul Jabbar Ahmad. Harun Nasution merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Kakak pertamanya yaitu bernama Haji Muhammad Ayub, kakak keduanya bernama Haji Khalil, dan kakak ketiga bernama Saidah. Sedangkan adiknya yang bernama Hafsah. Ayah Harun yang bernama Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama sekaligus pedagang yang cukup sukses. Harun Nasution menyelesaikan sekolah dasarnya di Hollandse Inlandse School selama 7 tahun. Selain itu, ia juga belajar mengaji di rumah. Harun Nasution lulus di HIS di tahun 1934 sebagai salah satu murid terbaik yang dipilih kepala sekolah untuk langsung melanjutkan ke Mulo tanpa melalui kelas 0 atau yang kita sebut TK, itu sekolah kecil, di tahun 1937. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di Hollandse Inlandse School atau HIS ia melanjutkan studi ke tingkat menengah yang bersemangat modernis, yaitu sekolahannya bernama Modernist Islamic Church, The Week School. Kemudian ia meninggalkan MIK karena desakan orang tua untuk pergi belajar di Arab Saudi. Harun Nasution pada mulanya mendalami Islam di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kan tetapi Harun merasa tidak puas dan kemudian pindah lagi ke Universitas Amerika, akan tetapi tetap berada di Kairo. Pada tahun 1968 ia mendapat gelar sarjana muda. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua yaitu mengenai konsep akal dan wahyu menurut Harun Nasution. A. Pengertian akal menurut Harun Nasution. Kata akal berasal dari bahasa Arab yakni al-aqlu. Dalam kamus Arab, kata akal itu berarti mengikuti atau menahan. Dalam Al-Quran, kata akal hanya terdapat dalam bentuk kata kerja, misalnya aqalu, takilun, nakilun, yakilun, dan yakiluba. Semuanya itu mengandung makna paham atau mengerti. Jadi akal adalah suatu daya berpikir untuk berusaha mendapatkan suatu pada tempatnya agar terhindar dari malapetaka atau suatu hal dalam kehinaan. Dengan keterangan bahwa makhluk yang berakal harus berpikir, bersifat dan berbuat atau berkata ke arah yang benar atau tepat, dan makhluk yang berakal harus mempunyai prioritas tepat mengenai amal perbuatan yang akan dilakukannya. Sedangkan dalam istilah akal mendapat perhatian dan penghargaan yang tinggi. Tidak sedikit ayat Al-Quran atau hadis yang menganjurkan manusia agar menggunakan akal atau berpikir dengan baik dalam memahami ajaran agama atau ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Harun Nasution, karena menganggap akal manusia mempunyai daya besar dibandingkan dengan anggapan Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Bukhara, aliran teologi Mu'tazilah mengambil bentuk rasional dan kerasionalnya lebih tinggi dari kerasionalan aliran-aliran lain. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Mu'tazilah lebih banyak memakai penafsiran majazi atau metaforis daripada penafsiran lafzi atau letterlek. Sebagai umpamaan dapat disebutkan ayat-ayat tajsim atau antropomorfis yang terdapat dalam Al-Quran. Mengenai pengertian wahyu pada pandangan Harun Nasution. Wahyu dalam pandangan Harun ialah berasal dari bahasa Arab al-wahyi. Kata ini mempunyai arti suara, api, kecepatan, dan juga mempunyai arti bisikan, isyarat, dan kitab.
Al-wahyu juga mempunyai arti pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Kata ini digunakan hanya untuk para nabi saja ketika mereka menerima wahyu dari Tuhan. Kata wahyu juga mempunyai arti penyampaian sabda Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia pilihan, yaitu nabi, untuk dicapaikan pada umat agama agar dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut bahasa, wahyu mempunyai arti pemberian isyarat, pembicaraan dengan rahasia, dan menggerakkan hati. Adapun yang dimaksud dalam terminologi wahyu, yaitu pemberitahuan yang datangnya dari Allah kepada nabinya, yang di dalamnya terdapat penjelasan dan petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar. Sedangkan wahyu menurut istilah dalam pandangan Al-Maraghi, ialah pengetahuan yang diperoleh para nabi dengan datangnya dari Allah, baik dengan perantara malaikat atau bukan dengan suara atau tidak bersuara. Masuk ke fungsi akal dan wahyu menurut pandangan beberapa ahli. Jadi wahyu ini dengan akal ini memiliki fungsinya masing-masing sesuai pendapat beberapa aliran. Di sini saya mengambil beberapa aliran. Sebenarnya ada fungsi akal dan wahyu menurut pandangan beberapa teolog, tapi saya lebih menekankan ke beberapa aliran. Di sini ada 4 aliran yang saya sebutkan. Sebelum masuk mengenai fungsi dan akal wahyu menurut beberapa aliran, bagi kalian aliran kalam tradisional, akal manusia sudah mengetahui 4 hal. Maka wahyu itu berfungsi sebagai pemberi informasi tentang apa yang telah dijelaskan oleh akal manusia sebelumnya. Tanpa diberitahu oleh wahyu, manusia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga manusia tidak mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban. Masuk ke menurut beberapa aliran mengenai fungsi akal dan wahyu. Aliran Mu'tazilah, fungsi akal ia menganggap mengetahui adanya Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, dan kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Sedangkan fungsi wahyu menurut Mu'tazilah hanya sebagai alat untuk konfirmasi dan informasi atas apa yang didapat melalui akal. Sedangkan aliran Asy'ariyah, fungsi akal itu cuma mengetahui adanya Tuhan. Sedangkan fungsi wahyu, kewajiban mengetahui adanya Tuhan, mengetahui baik dan buruk, dan kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Sedangkan aliran Maturidiyah Samarkand yang menganggap fungsi akal itu mengetahui adanya Tuhan, kewajiban mengetahui adanya Tuhan, dan mengetahui baik dan buruk. Sedangkan fungsi wahyu yaitu kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Masuk yang terakhir yaitu ke aliran Maturidiyah Bukhara, fungsi akal itu untuk mengetahui adanya Tuhan, mengetahui baik dan buruk. Sedangkan fungsi wahyu menurut aliran Maturidiyah Bukhara ini kewajiban mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban mengajarkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kesimpulan, Harun Nasution lahir pada tanggal 23 September 1919 di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Harun Nasution dilahirkan dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama sekaligus pedagang yang sukses. Harun Nasution menyelesaikan sekolah dasarnya di Hollandse Idlense School selama 7 tahun. Selain itu, ia juga belajar mengaji di rumah. Harun Nasution lulus di HIS di tahun 1934 sebagai salah satu murid terbaik yang dipilihkan kepada sekolahnya, yang dipilihkan oleh kepala sekolahnya untuk melanjutkan ke Mulo tanpa melalui kelas 0 dan lulus di tahun 1937. Setelah menyelesaikan pendidikannya tingkat dasar di Hollandse Idlense School, ia melanjutkan studi ke tingkat menengah yang bersemangat modernis, Moderne Islamic The Week School. Kemudian ia meninggalkan MIK karena desakan orang tua untuk pergi belajar di Arab Saudi. Harun Nasution pada mulanya mendalami Islam di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tetapi Harun merasa tidak puas, kemudian dia pindah ke Universitas Amerika yang berada di Kairo, dan di sana ia mengambil ilmu sosial dan lulus mendapat gelar sarjana muda pada tahun 1968. Konsep dasar Harun Nasution dalam upaya membuktikan peranan akal dalam
dalam soal pembahasan ketuhanan dan kewajiban manusia terhadap Tuhan. Harun Nasution berpendapat bahwa memakai akal dan wahyu dalam memperoleh pengetahuan tentang kedua soal tersebut. Akal menurutnya sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia, berusaha keras untuk sampai kepada diri Tuhan, dan wahyu sebagai penghabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan tentang Tuhan dan kewajiban manusia terhadap Tuhan. Menurut Harun Nasution, wahyu berfungsi memberi informasi bagi manusia. Yang dimaksud memberi informasi di sini yaitu wahyu memberitahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan yang buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat kelak. Mungkin itu pembahasan saya. Terima kasih Bapak dan terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan dalam pengucapan atau pengetikan penulisan saya di PowerPoint saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.